Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Widyartati, siswa Diklat SAR golongan 2, gelombang 2 tahun 2021 di Puskom ASN Mabes TNI. Dengan kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil resume saya tentang nasionalisme. Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Deskripsi mata pelatihan. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan semangat nasionalisme yang kuat, menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat, menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nasionalisme Pancasila, pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasari pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diartikan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Agama punya kemungkinan terlibat dalam ruang publik. Jika agama hanya berada dalam ruang privat, kehidupan publik akan menjadi kering. Dalam makna ada kekosongan nilai dalam aktivitas publik masyarakat. Jika demikian keadaannya, bukan tidak mungkin bisa memunculkan pemberontakan agama. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. 2. Nilai-nilai kemanusiaan bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan kepada dunia bahwa dunia harus dibangun berdasarkan kesederajatan antar bangsa dan egalitarianisme antar umat manusia. Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara.
Dalam perumusan dasar negara, yakni Pancasila, dimasukkan nilai ketuhanan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan sebuah negara. Dalam mengimplementasikan nilai ketuhanan, kita perlu mendudukan Pancasila secara proporsional. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila sebagai ASN. Sila persatuan, kemanusiaan bagi aparatur sipil negara, nilai-nilai keadilan sosial bagi aparatur sipil negara. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Secara teoritis, kebijakan publik dipahami sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah. ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. ASN dituntut sebagai pelaksana kebijakan publik untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik. ASN sebagai pelayan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik dipahami sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Suatu pelayanan harus diberikan secara maksimal oleh aparat pemerintah hingga tercapai kepuasan pelanggan. Dalam hal ini adalah masyarakat umum. Yang disebut sebagai pelayanan prima, sederhananya pelayanan prima dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan memuaskan pelanggan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberi kepuasan yang optimal dan terus-menerus bagi pelanggan. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 Ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS. Di sana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri seorang dan golongan. Keterikatan nasionalisme dalam agenda nilai-nilai dasar ASN. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN, bahkan tidak sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara. Refleksi nilai-nilai internalisasi atau testimoni. 1. Nilai pertama adalah ketuhanan sebagai jati diri bangsa. Pada nilai ini, Indonesia adalah bangsa yang agamis. Nilai kedua adalah kemanusiaan. Sebagai jati diri bangsa pada nilai ini, Indonesia adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Nilai ketiga ialah persatuan. Sebagai jati diri bangsa pada nilai ini, Indonesia adalah bangsa yang cinta tanah air. 4. Nilai yang keempat adalah kerakyatan sebagai jati diri bangsa. Pada nilai ini, Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Nilai yang kelima yaitu keadilan. Sebagai jati diri bangsa pada nilai ini, Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Sekian dari paparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.